Halo, nama saya Immanuel Christian dan rekan saya Charles Adrianus Nevesi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan konsep kontrak sosial menurut Thomas Hobbes. Selamat menyaksikan. Oke, pada video ini seperti yang sudah dijelaskan dalam pengantar tadi bahwa kami akan berbicara tentang konsep kontrak sosial menurut Thomas Hobbes. Oke, langsung saja. Berbicara tentang relasi antar masyarakat dan negara memang tidak ada habisnya. Salah satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa kekuasaan negara dihadirkan oleh kesepakatan masyarakat. Setidaknya ada beberapa tokoh atau pemikir yang menjadi produk pergolakan politik pada abad ke-17 sekaligus menjadi fondasi keberadaan negara modern. Mereka salah satunya adalah Thomas Hobbes. Kontrak sosial menjadi penjelasan umum kaum intelektual Eropa modern dalam membangun sebuah negara. Namun, alasan masyarakat membutuhkan negara tentu juga patut dipertanyakan. Landasan filosofis inilah yang membawa khalayak pada kenyataan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki tujuan. Tujuan masyarakat tidak bisa dibebankan pada seorang saja. Mereka membutuhkan suatu organisasi politik untuk mencapainya, yakni pemerintah negara. Teori kontrak sosial muncul dari konteks pemahaman yang seperti itu. Nah, tentu kita bertanya, apa itu kontrak sosial? Yang dimaksud dengan kontrak sosial adalah dalam filsafat politik, kontrak sosial itu merujuk pada suatu kesepakatan antara penguasa yang diperintah yang mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing. Sebelum adanya negara, menurut teori ini, individu dilahirkan dalam keadaan alam yang anarkis. Mereka kemudian dengan menggunakan akal sehat membentuk masyarakat dan pemerintah melalui kontrak sosial. Itulah definisi kontrak sosial. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari kontrak sosial, sekarang kita akan melihat sekilas tentang riwayat hidup dari Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dilahirkan di Malmesbury, sebuah kota kecil berjarak 25 km dari London, Inggris. Ia dilahirkan pada 15 April 1588. Ketika Hobbes dilahirkan, armada Spanyol sedang menyerbu Inggris. Ayah Hobbes adalah seorang pendeta di Westport, bagian dari Malmesbury. Ayahnya bermasalah dengan pihak gereja, sehingga melarikan diri dari kota tersebut dan meninggalkan Hobbes untuk diasuh oleh pamannya. Pada tahun 1603 sampai 1608, Hobbes belajar di Magdalen Hall, Oxford pada usia 14 tahun. Menurut kesaksian pribadi Hobbes, ia tidak menyukai pelajaran fisika dan logika Aristoteles. Ia lebih suka membaca mengenai eksplorasi terhadap penemuan tanah-tanah baru, serta mempelajari peta-peta bumi dan bintang-bintang. Karena itulah, astronomi adalah bidang sains yang mendapat perhatian dari Hobbes dan terus digeluti oleh Hobbes. Kemudian, Hobbes juga menyesali karena ia tidak mempelajari matematika saat menempuh pendidikan di Oxford. Setelah ia selesai menempuh pendidikan, Hobbes mendapat pekerjaan sebagai pengajar keluarga bangsawan, yakni keluarga Cavendish. Murid Hobbes adalah William Cavendish yang merupakan pewaris keluarga tersebut. Selain sebagai guru, Hobbes juga berperan sebagai sekretaris, teman, dan bendahara dari William Cavendish. William Cavendish sendiri meninggal pada tahun 1628. Setelah peristiwa kematian itu, Hobbes berhenti dari pekerjaannya di keluarga Cavendish selama 2 tahun. Pada waktu tersebut, ia bekerja lagi sebagai guru dari anak bangsawan yang lain. Pada tahun 1631, Hobbes kembali lagi bekerja pada keluarga Cavendish untuk menjadi guru dari anak William. Pada waktu itulah
Hobbes menghabiskan waktu untuk mempelajari matematika dan bidang sains lainnya. Nah, selanjutnya pada tahun 1636 ketika muridnya sudah mulai dewasa, ia banyak menggunakan waktunya untuk karya-karya filsafat. Ia mulai semakin berfokus untuk mengembangkan gagasan dan pokok pemikirannya. Berikut ini merupakan beberapa karya dari Thomas Hobbes. Yang pertama itu The Element of Law. Natural and Politic adalah karya mula-mula dari Thomas Hobbes yang masih berupa naskah mentah yang dikeluarkan pada tahun 1640. Dalam naskah ini menjelaskan tentang unsur-unsur hukum, alam, dan politik, dan menjadi titik mula pemikiran filsafatnya tentang hubungan manusia dengan moral, keadilan, dan hukum-hukum derajat rasionalitas. Yang kedua yaitu The Chief, atau dalam bahasa Inggris On the Citizens. Buku ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama tentang libertas atau liberty, imperium atau dominion, dan yang terakhir religio atau tentang agama. Pada bagian pertama, dia menggambarkan kondisi alam manusia, berurusan dengan hukum alam dan segala sesuatu yang terkait dengan alam. Nah, di bagian kedua, dia menulis tentang perlunya membangun pemerintahan yang stabil. Dan pada akhirnya di bagian ketiga yang membahas tentang agama, dia membahas secara khusus tentang agama. Karyanya yang ketiga yaitu De Corpore. Karya ini dikhususkan untuk hal-hal mendasar seperti logika, repertoar konsep ilmiah, geometri, dan metafisika. Karyanya yang keempat yaitu terkait dengan Leviathan or the Master. Form and Power of the Commonwealth, Ecclesiastical and Civil. Biasanya disebut Leviathan saja. Buku ini diterbitkan pada tahun 1651. Di dalam buku ini berbicara tentang struktur masyarakat, pemerintahan yang resmi, dan kontrak sosial. Hobbes mendukung kontrak sosial dan kekuasaan oleh penguasa yang absolut. Ia menulis bahwa kekacauan atau perang saudara hanya bisa dihindari dengan mendirikan pemerintah pusat yang kuat. Nah, pada akhirnya Thomas Hobbes meninggal pada tanggal 4 Desember tahun 1679. Ia meninggal karena mengidap sakit serius sejak bulan Oktober, dan seminggu sebelum ia terkena stroke. Hobbes dimakamkan di Holt Hucknall dekat Harwich Hall. Di atas batu nisannya terdapat perkataan yang ditulis oleh Hobbes sendiri. Perkataan itu berbunyi demikian: dia adalah seorang ahli, dan karena reputasinya dalam banyak ilmu, ia dikenal luas baik dalam maupun luar negeri. Nah, setelah kita mengulas dan mendengarkan mengenai riwayat hidup dari Thomas Hobbes, sekarang kita masuk pada latar belakang pemikiran dari Thomas Hobbes. Nah, tadi dalam latar belakang kehidupannya telah dijelaskan bahwa Thomas Hobbes ini mengambil studi dan lulus dari Oxford. Nah, setelah dia lulus dari Oxford, Hobbes menjadi tutor atau menjadi guru dari William Cavendish yang merupakan bangsawan kedua di Devonshire. Interaksinya dengan keluarga ini memberikan pengaruh yang penting terhadap masa depan Hobbes. Bahkan lebih stimulus Hobbes ketimbang dari pendidikan di universitas. Setelah si bangsawan meninggal, Hobbes kemudian menjadi tutor atau guru bagi anak dari Sir Gervase Clinton. Di usia 40 tahun itulah ia bersentuhan dengan geometri dan kemudian langsung jatuh cinta terhadap keilmuan tersebut, sehingga kemudian ia berpengaruh besar terhadap teori politiknya. Selain itu, perjalanannya ke keliling Eropa di tahun 1610 bersama sang murid juga ikut mempengaruhi pemikirannya. Lalu, hal lain yang banyak mempengaruhi pemikiran Hobbes adalah adanya pertentangan antara gereja Anglikan resmi
kaum Puritan dan golongan Katolik, dan juga pertentangan antara raja dengan parlemen. Hobbes juga menyaksikan kekalahan raja terhadap parlemen yang membuat Raja Charles I dipenggal atas perintah lawannya, Cromwell. Untuk itu, Hobbes mencari pemecahan masalah untuk menghindari adanya perang dan konflik dan mencapai perdamaian. Maka, kemudian ia menulis buku Leviathan, di mana dalam pandangannya, negara haruslah memiliki kekuasaan seperti Leviathan, yang merupakan monster yang ganas, menakutkan, dan bengis, yang menimbulkan rasa takut pada masyarakat yang melanggar hukum. Negara Leviathan haruslah negara yang kuat, sebab bila tidak akan terjadi anarki di dalam negara. Oke, berikut kita masuk ke pemikiran Thomas Hobbes. Pemikirannya itu tentang the states of nature atau keadaan alamiah. Dalam keadaan alamiah, Hobbes menganggap antara manusia satu dengan yang lain adalah sama, baik secara kemampuan atau dalam bidang lainnya. Namun kesetaraan inilah yang justru mengakibatkan kekacauan. Sebab dengan adanya kesetaraan dalam kemampuan, timbullah kesetaraan harapan untuk mencapai akhir yang sama. Hal inilah yang akhirnya menjadi penyebab manusia itu menjadi musuh alami, atau dalam bahasa Thomas Hobbes disebut nature enemies. Sebab seluruh manusia mencari keuntungan, keamanan, atau reputasi yang membuat mereka saling menghancurkan satu sama lain. Sehingga keadaan ini, jika merujuk pada Suhelmi, menyebabkan manusia akan menjadi serigala bagi manusia lain, atau dalam bahasa Latin disebut Homo homini lupus, dan manusia akan berperang melawan semua, bellum omnium contra omnes. Keadaan ini menurut Thomas Hobbes disebabkan oleh ketiadaan penguasa atau common power di masa itu. Meski tesis ini tidak didasarkan pada penelitian empiris, namun secara kasat mata dapat dilihat dalam kenyataan atau dalam pengalaman hidup masyarakat sehari-hari. Nah, menurutnya perilaku manusia yang mengunci pintu rumahnya atau bahkan lemarinya menggambarkan adanya keadaan alamiah tersebut. Menurut Hobbes, keadaan alamiah merupakan keadaan di mana manusia terpencil, miskin, buruk, dan kasar. Di masa ini juga tidak ada keadilan, sebab menurutnya, where there is no common power, there is no law. Where is no law, no injustice. Pada masa ini, manusia dalam keadaan bebas untuk melakukan berbagai hal tanpa ada satu hambatan apapun atau ius natural. Dalam hal ini, kekerasanlah yang berperan, bukan perihal yang lain, sebab menurut Hobbes, yang menjadi terpengaruh oleh geometri tubuh manusia hanyalah alat-alat mekanis. Akan tetapi manusia akan menjadi mesin yang berpikir. Berbeda dengan hewan yang hanya memiliki naluri, manusia memiliki akal budi. Namun dalam keadaan alamiah, naluriahlah yang akan banyak digunakan oleh manusia, sehingga kemudian manusia hanyalah suatu usaha untuk meneruskan dan memuaskan hawa nafsunya, mencari kebahagiaan, dan akhirnya menghindari apa yang tidak disukainya. Setelah kita membahas tentang the states of nature atau keadaan alamiah, selanjutnya kita akan masuk pada pemikiran yang selanjutnya yang disebut dengan covenant, perjanjian atau teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes. Nah, keadaan alamiah manusia yang cenderung mengejar dan memuaskan hawa nafsu, mencari kebahagiaan, membuat manusia menjadi egois dan akhirnya melahirkan peperangan. Hal itu mendorong manusia untuk lebih mengedepankan akalnya, sehingga mereka mencari kehidupan alternatif yang lebih baik, agar manusia dapat menekan hawa nafsunya, juga agar mereka terhindar dari kematian tragis yang sia-sia.
Untuk mencapai kehidupan alternatif seperti yang disebutkan oleh Thomas Hobbes, manusia perlu mengadakan apa yang disebut perjanjian untuk membentuk suatu negara. Dalam perjanjian itu, manusia atau individu menyerahkan hak-hak dan kebebasannya kepada penguasa negara atau dewan rakyat, atau disebutnya common power. Negara yang terbentuk kemudian juga memiliki hak untuk menentukan nilai-nilai moral, untuk menentukan baik dan buruknya sebuah norma atau sistem nilai, sehingga negara hanya mengenal hak umum minus kewajiban. Negara memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan tidak boleh terbelah. Pemikirannya ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman Hobbes yang melihat dan bahkan merasakan pergolakan politik yang ada semasa hidupnya. Untuk menciptakan perdamaian, kekuasaan yang dimiliki negara haruslah memiliki sifat-sifat Leviathan, yakni kuat, kejam, dan ditakuti. Meski demikian, perjanjian menjadi batal jika penguasa melanggar hukum sipil. Keadaan di mana penguasa memerintahkan hal yang tidak mungkin, yakni ketika penguasa mengambil dari individu hak untuk membela diri sendiri ketika ada ancaman. Ya, setelah kita membahas dan mengulas mengenai latar belakang pemikiran Thomas Hobbes terkait dengan teori pemikirannya tentang kontrak sosial, lalu kita sampai pada kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dalam video ini. Bagi Hobbes, otoritas penguasa adalah mutlak, dalam arti tidak ada otoritas di atas kedaulatan yang kehendaknya adalah hukum. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuasaan yang berdaulat mencakup segalanya. Subjek tetap bebas untuk bertindak sesuka mereka dalam kasus di mana penguasa diam, atau dengan kata lain, ketika hukum tidak membahas tindakan yang bersangkutan. Kontrak sosial memungkinkan individu untuk meninggalkan keadaan alamiah dan memasuki masyarakat sipil. Tetapi keadaan alamiah tersebut tetap menjadi ancaman dan dapat kembali segera setelah kekuasaan pemerintah runtuh. Karena kekuatan Leviathan atau negara politik tidak terbantahkan, bagaimanapun keruntuhannya sangat tidak mungkin dan hanya terjadi ketika ia tidak lagi mampu melindungi rakyatnya. Ya, ini adalah daftar rujukan yang kami gunakan atau kami pakai dalam memaparkan tema tentang kontrak sosial Thomas Hobbes. Sekian dari kami berdua. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih. Terima kasih.